Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah selalu siap dan semangat walaupun kalian masih belajar dari rumah. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, atau lebih tepatnya materi inti kita yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita akan mengetahui terlebih dahulu sejarah berdirinya ASEAN. Bisa kalian lihat di sini ada lambangnya, lambang dari ASEAN dan singkatan dari ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations. Sebelum terbentuknya ASEAN, negara-negara Asia Tenggara sebenarnya sudah membentuk berbagai organisasi dan kerjasama antar negara pasca Perang Dunia Kedua. Organisasi-organisasi ini umumnya bertujuan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang lebih intens antara negara-negara di Asia Tenggara. Namun ternyata organisasi dan perjanjian kerjasama yang sebelumnya dibentuk dirasa berjalan dengan kurang baik, sehingga dibuatlah kerjasama regional baru. Yang kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di kawasan Asia Tenggara tersebut membuat kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Dari deklarasi inilah terbentuk organisasi negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Ada satu kesamaan dari kelima negara yang kemudian menjadi latar belakang berdirinya organisasi atau kerjasama ASEAN ini. Kesamaannya yaitu di mana kelima negara yang pertama kali membentuk ASEAN adalah negara yang sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Untuk mencegah adanya kekuatan asing yang masuk lagi di Asia Tenggara, kelima negara ini bersepakat untuk membentuk Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau dengan nama ASEAN. Terlebih lagi pada zaman ini, ketegangan antara blok komunis yang didukung oleh Uni Soviet dan liberal kapitalis yang dikepalai oleh Amerika Inggris semakin menegang. Asia Tenggara sehingga sangat rawan dijadikan ladang perpolitikan dan perang proksi antara kedua blok ini. Terlebih lagi adanya ancaman laten penyebaran paham komunisme yang bisa menumbangkan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara pada saat itu. Kedua alasan inilah yang semakin membulatkan tekad untuk membentuk lembaga kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Selain dari persamaan sejarah dan ancaman luar, ada hal lain juga yang menjadi latar belakang berdirinya ASEAN ini, yaitu dari kesamaan letak geografis, yaitu persamaan nasib, lalu persamaan dasar budaya, yang budayanya itu tidak terlalu berbeda, dan juga memiliki persamaan kepentingan. Nah, dalam penyelenggaraan Deklarasi Bangkok ini, setiap negara mengirimkan satu perwakilannya untuk menandatangani deklarasi ini. Adapun isi dari Deklarasi Bangkok ini akan menjadi garis besar dan tujuan organisasi
serta prinsip-prinsip yang dianut oleh ASEAN. Isi dari deklarasi ini antara lain yang pertama, membentuk organisasi kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Yang kedua, menetapkan tujuan dari organisasi ASEAN. Yang ketiga, menetapkan mekanisme organisasi dari ASEAN. Yang keempat, membuka keanggotaan lembaga ini kepada seluruh negara di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, organisasi ASEAN beserta prinsip dan tujuannya mempresentasikan tujuan komunal dari negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggotanya. Adapun tokoh-tokoh pendiri atau tokoh-tokoh yang dikirimkan oleh kelima negara pendiri, yaitu ada Adam Malik sebagai wakil dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Razak sebagai wakil dari Malaysia, yang ketiga ada Narcisco Ramos sebagai wakil dari Filipina, yang keempat ada Tanat Hotman sebagai wakil dari Thailand, dan yang terakhir ada S. Rajaratnam sebagai wakil dari negara Singapura. Berarti ketahuan ya, 5 negara pendiri ASEAN yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Apa sih tujuan dari pembentukan ASEAN? ASEAN adalah organisasi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keamanan, serta kerjasama ekonomi yang membangun antar negara anggotanya. Nah, dari sini ada kata kerjasama. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Atau dengan kata lain, sekelompok orang yang melakukan suatu usaha secara bersama untuk mencapai tujuan secara bersama. Itu pengertian dari kerjasama. Ada banyak negara di dunia dari berbagai benua, di mana pemerintahannya setiap negaranya tentunya berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada banyak juga bentuk kerjasama antar negara. Kerjasama ini disebut juga sebagai kerjasama internasional. Dan ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional. Lebih tepatnya, kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh antar negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk kepentingan lain sesuai dengan pedoman politik luar negeri masing-masing. Kerjasama ini melingkupi berbagai bidang, misalnya untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Kerjasama internasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contoh, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini dilakukan karena adanya satu kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Contohnya organisasi ASEAN atau organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Jadi beda ya, kalau yang bilateral 2 negara saja. Kalau regional itu negara tapi di satu kawasan atau di satu wilayah.
Kalau multilateral, kerjasama dengan lebih dari 2 negara atau dengan negara-negara tanpa melihat wilayah. Jadi tidak ada batasan wilayahnya. Nah, bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa juga beda kawasan. Anggotanya terdiri dari 2 jenis, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Maksud dari anggota utama adalah negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Sementara anggota aktif adalah negara kecil yang peranannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Biasanya anggota aktif secara sukarela bergabung dalam organisasi itu. Bisa masuk juga bisa keluar dari anggota. Contoh kerjasama multilateral adalah adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB. Inilah bentuk-bentuk kerjasama internasional. Tadi telah disinggung bahwa ASEAN merupakan kerjasama regional. Dan tentunya dalam deklarasi kesepakatan ASEAN dicantumkan program kerjasama baik itu di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas materi inti kita yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, khususnya di bidang ekonomi dan di bidang politik. Dalam deklarasi kesepakatan ASEAN dicantumkan program kerjasama di bidang ekonomi, di antara lainnya yaitu di bidang komoditas utama. Jadi bentuk kerjasama di bidang ekonomi ini yang pertama ada di bidang komoditas utama terutama pangan. Di mana ketahanan pangan telah lama menjadi agenda penting ASEAN. Jadi kerjasamanya mengenai komoditi pangan itu dilakukan dengan pertukaran informasi dan pengalaman dalam penelitian pertanian, sehingga kemudian bisa diterapkan varietas bibit unggul. Karena negara-negara ASEAN terletak dalam wilayah geografis dan karakteristik serupa, sehingga tentunya bisa menghasilkan produk pangan yang sama. Kerjasama dalam bidang komoditas utama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan sistem kontrol pangan sehingga produk pertanian ASEAN memenuhi standar yang diakui dan memiliki daya saing secara internasional. Ini bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang pertama tadi di bidang komoditas utama pangan. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang ekonomi yaitu di bidang industri. Jadi dalam kategori ekonomi ada di pangan, ada di industri dan perdagangan. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi melalui industri dilakukan dengan penandatanganan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau yang dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pemberian modal dari luar negara anggota ASEAN. AFTA menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional bagi penduduk negara-negara ASEAN, dan penerapan ASEAN dilakukan dengan penurunan tarif bea ekspor dan impor antar negara ASEAN. Dari sini, sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, tentunya Indonesia memiliki peran yang penting dalam ASEAN, yaitu di bidang ekonomi juga. Di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Tapi produsen yang membuat, distributor yang menyalurkan. Nah, sebagai produsen dan distributor, Indonesia itu mengolah keragaman sumber daya alam karena terkait dengan letak geografis Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Maka disinilah peran Indonesia, yaitu mengolah keragaman sumber daya alam dan kemudian mengekspornya ke negara lain di ASEAN. Kegiatan ekspor tersebut tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara lain.
Selain itu juga tujuan dari kegiatan ekspor ini yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Nah, komoditas yang diekspor dari negara Indonesia antara lain ada hasil industri seperti semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit dan kerajinan. Lalu ada di bidang pertanian seperti kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, beras. Lalu ada hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, coklat, lada, dan pala. Lalu ada hasil kehutanan seperti kayu potong dan rotan. Ada hasil peternakan seperti daging sapi, kambing, ayam, daging kaleng. Lalu ada perikanan seperti udang, ikan laut, dan sebagainya. Itulah dia komoditas ekspor dari Indonesia. Selain dari produsen dan distributor, peran Indonesia juga sebagai konsumen, di mana Indonesia melakukan kegiatan impor barang dari negara ASEAN lainnya. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum terpenuhi oleh produsen dalam negeri. Sehingga peran Indonesia di sini yaitu membantu memajukan industri negara asing yang mengirimkan barangnya ke Indonesia. Selain itu juga perannya di sini yaitu peran Indonesia memberikan pendapatan bagi negara asal barang. Dan juga tentunya sebagai pendapatan untuk Indonesia itu sendiri. Selain melakukan ekspor dan impor, Indonesia juga memiliki peran ekonomi lainnya dalam ASEAN, yaitu yang pertama seperti yang terlihat pada layar, ikut serta dalam penetapan tarif khusus terhadap barang impor yang berasal dari negara ASEAN. Yang kedua, membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan, penanaman modal, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Misalnya pembentukan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area atau disingkat BIMP-EAGA. Yang ketiga, mendorong produsen untuk ikut serta dalam pembentukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan diekspor negara lain di ASEAN. Inilah dia peran Indonesia di bidang ekonomi. Lalu, selain di bidang ekonomi, ada juga di bidang politik, di mana negara-negara ASEAN juga menjalin hubungan dan kerjasama di bidang politik. Salah satu bentuk dari kerjasamanya yaitu terbentuknya organisasi masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community yang disingkat APSC. Tujuan dibentuknya APSC ini adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN, sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Bentuk kerjasama yang dilakukan APSC antara lain yang pertama menciptakan pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang ketiga, melakukan deklarasi ZOPFAN atau perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Dan yang terakhir, menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Tadi telah disinggung bahwa salah satu bentuk kerjasama di bidang politik
yaitu adanya perjanjian Zovan yang merupakan singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Atau dengan kata lain, perjanjian mengenai kawasan bebas, damai, dan netral. Nah, perjanjian ini diadakan dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Selain itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Lalu apa peran Indonesia di dalam bidang politik? Nah, dalam bidang politik pun tentunya Indonesia memiliki peran penting, yaitu membentuk komunitas keamanan ASEAN, melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi kejahatan lintas negara seperti pengedaran obat terlarang, tindakan kriminalitas, dan upaya pendirian negara sendiri. Yang ketiga, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN, di mana peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Yang keempat, membantu proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan etnis Moro. Dan yang terakhir, peran Indonesia di bidang politik yaitu memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 November 2011. Inilah dia peran Indonesia, baik itu di bidang politik dan yang tadi telah disebutkan di bidang ekonomi. Dengan ini berakhirlah sudah pembahasan materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengerti dengan baik. Sebagai tambahan, kalian bisa banyak-banyak membaca dari berbagai sumber terkait materi hari ini. Sebagai penutup, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada buku paket kalian, yaitu tema G pada halaman 22. Dibuka halaman 22, dikerjakan nomor 3 dan 4. Dan kalian buka lagi di halaman 28 nomor 3 dan 4 juga. Jadi ada 4 soal, yaitu di halaman 22 nomor 3 dan 4 dan di halaman 28 nomor 3 dan 4. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.